teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPS yaitu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui dasar pengelompokan flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa lokasi Indonesia yang sangat strategis menjadikan kondisi geologis Indonesia sangatlah unik, termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, tak hanya kaya akan spesies flora dan fauna, Indonesia juga merupakan rumah dari berbagai flora dan fauna eksotis dan juga langka. Nah, teman-teman, flora dan fauna di Indonesia sendiri diklasifikasikan berdasarkan 3 zona. Ada yang tahu? Ya betul, yaitu zona Asiatis, Peralihan, dan Australis yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah teman-teman, untuk dasar pengelompokan flora dan fauna di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, kita dapat membagi Indonesia menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, teman-teman, ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber, di mana pengertian dari garis Wallace tersebut yaitu garis hayal yang memanjang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, sedangkan garis Weber merupakan garis hayal yang memanjang dari selatan timur, Laut Banda hingga Laut Maluku. Atau lebih sederhananya, garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan Indonesia tengah dan timur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui persebaran flora di Indonesia. Nah teman-teman, flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Nah untuk masing-masing penjelasannya akan saya jelaskan secara rinci, jangan lupa teman-teman untuk menyimaknya dengan baik, oke? Nah teman-teman, untuk persebaran flora di Indonesia kelompok Indo-Malayan meliputi Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah teman-teman, untuk karakteristik flora di Indonesia barat, yaitu terdapat jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Kemudian ada berbagai jenis rotan, tidak ada hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, dan juga ada berbagai jenis nangka. Nah teman-teman, sedangkan untuk persebaran flora di Indonesia kelompok Indo-Australian yang meliputi Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, memiliki karakteristik sebagai berikut. Jenis meranti-merantian sedikit, tidak ada berbagai jenis rotan, ada hutan kayu putih, ada berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua, banyak tumbuhan sagu, dan tidak ada jenis nangka.
Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa karakteristik dari flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui jenis flora Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Yang pertama, jenis flora Indonesia bagian barat. Nah, teman-teman, jenis flora yang ditemukan di wilayah barat ini sifatnya heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Hal ini dikarenakan iklim hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis hutan yang terdapat di bagian barat termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Nah, teman-teman, salah satu flora endemik Indonesia yang berada di wilayah barat adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Nah, teman-teman, selanjutnya jenis flora Indonesia di bagian tengah. Nah, teman-teman, iklim Indonesia bagian tengah ini memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang rendah. Flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Selanjutnya, untuk jenis flora Indonesia di bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Nah, teman-teman, flora yang dapat ditemukan di antaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui persebaran fauna Indonesia. Nah, untuk persebaran fauna Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fauna Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe asiatis. Kemudian yang kedua ada fauna Indonesia bagian timur disebut dengan tipe australis. Dan yang ketiga ada fauna Indonesia bagian tengah atau disebut dengan fauna endemis yang merupakan fauna peralihan yang memiliki ciri atau tipe tersendiri berbeda dari fauna asiatis maupun australis. Nah, teman-teman, sama seperti yang tadi telah dijelaskan, untuk garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah disebut dengan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur disebut dengan garis Weber. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa ciri khas dan jenis-jenis fauna yang tersebar di Indonesia. Untuk yang pertama, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Nah, teman-teman, fauna Indonesia bagian barat ini tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, teman-teman, ciri khasnya menyerupai hewan di benua Asia, yaitu terdapat mamalia yang berukuran besar seperti mamalia gajah ataupun badak. Kemudian, terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Selanjutnya, spesies burung di zona asiatis lebih banyak jenis burung berkicau dibandingkan burung dengan warna-warna mencolok. Dan yang terakhir, tidak terdapat hewan berkantung. Nah, teman-teman, berikut adalah jenis fauna Indonesia di bagian barat atau tipe asiatis. Nah, untuk jenis mamalia tipe asiatis ini, yaitu contohnya seperti gajah, harimau, tapir, badak bercula 1, kerbau, rusa, babi hutan, orang-utan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Kemudian, ada jenis burung tipe asiatis, yaitu burung hantu, elang, jalak, gagak, merak, kutilang, dan beragam unggas. Selanjutnya ada jenis reptil yaitu ular, buaya, tokek, kadal, bunglon, kura-kura, biawak, terenggiling, dan lain-lain. Selanjutnya
ada jenis ikan air tawar yang terkenal di fauna bagian barat ini, yaitu ada ikan pesut, sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam, dan ikan arwana. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Nah teman-teman, wilayah fauna Indonesia tengah atau tipe peralihan ini meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Ciri khas faunanya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Nah teman-teman, untuk jenis mamalia pada fauna Indonesia bagian tengah ini, yaitu berupa babi rusa, anoa, kuskus, sapi, monyet hitam, beruang, dan kuda. Selanjutnya untuk jenis reptil pada fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan ini, yaitu ada biawak, buaya, komodo, dan ular. Selanjutnya, untuk jenis burung yang terdapat pada tipe peralihan yaitu ada maleo, burung dewata, burung mandar, burung raja udang, burung rangkong, dan burung kakatua. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui fauna Indonesia di bagian timur atau tipe Australis. Nah, teman-teman, fauna Indonesia Timur atau tipe Australis ini tersebar di Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, teman-teman, ciri khas dari fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis ini yaitu memiliki hewan-hewan berkantung, kemudian mamalia yang cenderung berukuran kecil. Selanjutnya, terdapat spesies ikan air tawar yang lebih sedikit. Selanjutnya, yang keempat, spesies burung di zona Australis ini memiliki bulu-bulu yang indah dengan warna-warna mencolok. Nah, berikut ini adalah jenis fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Jenis yang pertama yaitu jenis mamalia yang berupa beruang, wallaby, landak irian, kuskus, oposum layang, kanguru pohon, dan kelelawar. Kemudian, jenis reptil yang terdapat di tipe Australis ada biawak, buaya, kadal, dan ular. Selanjutnya, ada jenis burung yang terdapat di fauna Indonesia bagian timur atau Australis, yaitu ada burung cendrawasih, burung nuri, burung raja udang, burung kasuari, dan burung namudur. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu ada faktor klimatik atau kondisi iklim. Nah, teman-teman, faktor klimatik atau kondisi iklim ini menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor ini meliputi suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang kedua yaitu ada faktor edafik atau tanah. Nah, teman-teman, faktor edafik ini berpengaruh pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Faktor edafik ini meliputi tekstur tanah, struktur tanah, kadar air, suhu tanah, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Faktor yang ketiga yaitu ada faktor topografi. Nah, teman-teman, faktor topografi ini meliputi perbedaan ketinggian di muka bumi, kemudian berkaitan dengan kondisi suhu dan angin, dan yang ketiga, misalnya perbedaan jenis kambing dari segi bulunya. Nah, teman-teman, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang keempat yaitu faktor biotik atau makhluk hidup. Nah, teman-teman, faktor biotik ini terdiri dari 3 komponen,
yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Contohnya manusia nih teman-teman. Manusia ini di dalam faktor biotik merupakan komponen biotik yang paling berperan karena manusia memiliki sifat menjaga kelestarian dan merusak kelestarian. Nah, teman-teman, dari pembelajaran tadi, teman-teman telah mengetahui dan memahami dasar pengelompokan flora dan fauna, kemudian mengetahui berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar di Indonesia, serta teman-teman mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh banyak faktor. Manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada dan terancam punah. Jangan sampai anak cucu kita kelak tidak akan bisa lagi menemukan hewan dan tumbuhan yang kita temui saat ini. Nah teman-teman, kebijakan kita terhadap alam yang kita tinggali ini memiliki peran yang menentukan untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Jadi, pesannya teman-teman harus selalu menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia, oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.